Hempasan gelombang yang pasti menepi ke pantai. Lalu segala yang ada di lautan, sampah plastik atau sampah-sampah lain dari pembuangan limbah kotoran manusia dari kota pasti akan berakhir di laut. Sehingga laut menyebutnya bagia weteng segara. Itu kata orang-orang kuna. Weteng atau perut yang semuanya masuk seperti segara, semuanya pasti akan berakhir di segara, di lautan. Air curahan dari gunung terus mengalir ke dataran yang lebih rendah. Aliran sungai akan berakhir juga di muara. Hembasan gelombang dan angin semilir ketika senja. Kemudian sampah-sampah kota, sampah-sampah pabrik, sampah-sampah manusia akan berakhir di pinggiran pesisir. Orang Tegal mengatakan bagia weteng segara. Bagia adalah segala apa saja masuk ke perut manusia, agar tidak kaget ketika kita makan sesuatu yang belum pernah dikenal. Seluas segara, seluas samudera, sehingga jauh dari rasa sakit. Kapal ini nyandar telah lama sekali. Ya, lama sekali. Pemiliknya sengaja membiarkan karena barangkali permodalan yang kurang, atau nasibnya tidak beruntung seperti kapal-kapal lain, atau seperti manusia sudah lelah karena ketuaan. Seperti kendaraan, jika makin tua makin rewel mesinnya, demikian pula kapal yang sudah rapuh dinding-dinding kapalnya atau bagian di dalamnya, atau buritan atau kamar kapten yang semuanya hampir rusak dan dibiarkan teronggok di pesisiran. Deburan air laut, hembasan gelombang diterpa angin semilir. Sebentar lagi matahari akan terbenam di ufuk barat. Para pekerja akan kembali ke rumah dan istirahat. Tentunya malam akan tiba, di mana orang-orang yang bekerja telah lelap istirahat. Pergantian siang menjadi sore, sore berganti menjadi malam. Seperti lautan, bagia weteng segara, semuanya akan masuk ke segara, ke samudera. Indahnya ciptaan Tuhan yang semuanya bermanfaat, termasuk segara. Di dalamnya isi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, makhluk-makhluk yang halal untuk dimakan. Karena ikan, udang, cumi, dan apa saja kecuali ular yang tidak boleh dimakan karena bergigi taring. Bagia weteng segara, orang menyebutnya demikian. Inilah segara dengan seamrek persoalan di dalamnya. Membiarkan kapal ini rusak adalah bagian dari kehidupan nelayan. Jika pemerintah pusat hadir dan membantu meringankan beban nelayan, mungkin kenaikan harga solar yang tidak stabil, bukan solar subsidi. Kini solar industri niaga umum migas yang menguasai pasar, sehingga keterbatasan solar pasokan yang ditetapkan oleh pemerintah subsidi 6.800 telah habis. Perlu adanya penambahan lagi, perlu adanya stasiun SPPN untuk nelayan. Ada 3 pasokan, 700, 700, dan 400, sehingga 1.800 per bulan. Itu pun masih jauh dari sangat kurang. Karena untuk kebutuhan kapal-kapal besar yang di atas 30 kroston harus menggunakan solar industri. Ya, dengan harga yang tidak stabil. Inilah kenyataannya.
bahagia weteng segala. Segala persoalan yang ada dan berakhir di pesisir ini. Semoga para koruptor berakhir di segara, karena koruptor telah tidak pernah berpikir tentang kemiskinan rakyat yang menderita. Karena koruptorlah rakyat menjadi sengsara. Karena koruptorlah uang tidak bisa berputar dan negara tidak hadir. Karena para koruptor yang seharusnya ditembak mati justru mendapat keringanan hukuman. Inilah negara yang sepertinya hanya omong-omong akan mengejar koruptor sampai ke antariksa. Nyatanya setelah ditangkap justru dapat amnesti, pengampunan hukuman. Setelah ditangkap uangnya dikembalikan, tapi mana buktinya uang-uang itu yang dikembalikan oleh hasil para koruptor? Kok nggak pernah diumumkan? Apakah dikembalikan lagi untuk kesejahteraan rakyat? Tentunya inilah segara dengan seambrek persoalan. Inilah negara dengan seambrek persoalan. Aku yakin Pak Presiden bisa mengatasinya. Selamat untuk nelayan yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Selamat para pemimpin yang adil. Tapi masihkah ada di era sekarang pemimpin yang adil? Kita sambil menunggu dan menanti. Yang jelas keterpurukan ekonomi nelayan belum terentaskan. Yang jelas kelangkaan solar industri yang harusnya harganya di bawah harga industri harus hadir membantu nelayan. Karena tidak berimbang antara pendapatan nelayan dengan pengeluaran, dengan permodalan yang sangat besar, kebutuhan solar yang sangat tinggi dengan harga yang melambung selangit. Sehingga sepertinya kapal ini tak mampu berlayar lagi. ABK-nya entah kemana, karena ABK mencari kerja di lautan untuk menafkahi anak dari istrinya, serta tentunya membahagiakan anak dari istri keluarga nelayan. Salam sehat, Suki Selawase untuk kita semua.